Pada suatu masa jauh sebelum datangnya Islam, wilayah Dawardan, sebuah kota yang dulu ramai dan makmur, tiba-tiba dilanda petaka yang tidak pernah dibayangkan manusia manapun. Wabah saun menyebar cepat seperti bayangan kematian yang merayap dari rumah ke rumah. Tidak ada yang tahu dari mana penyakit itu datang. Tidak ada tabib yang mampu menghentikannya. Dalam hitungan hari, tangis memenuhi setiap sudut kota, sementara keluarga kehilangan orang terkasih satu demi satu. Para pemuka Bani Israel panik. Mereka melihat kematian seperti pedang yang menggantung di atas kepala seluruh penduduk. Ketakutan membuat mereka kehilangan akal sehat. Mereka berbisik satu sama lain bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hanyalah melarikan diri sejauh mungkin dari tanah mereka. Mereka yakin bahwa dengan pergi, mereka bisa menipu takdir kematian. Maka dimulailah pelarian besar-besaran. Ribuan manusia mengemasi harta, ternak, dan apapun yang mereka miliki. Jalan-jalan dipenuhi orang-orang yang membawa bayi, memikul perbekalan, dan menuntun hewan-hewan yang kelelahan. Mereka tidak lagi peduli kepada kampung halaman yang mereka tinggalkan. Yang penting adalah menjauh dari bayang-bayang maut. Namun semakin jauh mereka berjalan, rasa cemas tidak berkurang. Kematian seolah membuntuti langkah mereka. Tapi harapan muncul ketika mereka tiba di sebuah lembah luas, tanah yang terlihat tenang dan tak tersentuh wabah. Mereka yakin inilah tempat aman yang mereka cari, tempat untuk memulai hidup baru dan menutup lembaran kelam yang ingin mereka lupakan. Namun mereka tidak tahu bahwa lembah ini bukanlah penyelamat, melainkan permulaan dari takdir yang jauh lebih besar. Lembah ini akan menjadi saksi salah satu peristiwa paling menakjubkan dalam sejarah manusia, peristiwa yang akan terungkap dalam bab selanjutnya ketika mereka menyangka telah selamat dari kematian, namun justru mendekatinya dengan cara yang tak pernah mereka duga. Lembah luas yang mereka temukan tampak seperti anugerah dari langit. Udara terasa bersih, tanahnya subur, dan tidak ada satupun tanda penyakit. Ribuan orang dari Bani Israel segera menetap di sana, meletakkan barang bawaan, mengikat hewan ternak, dan merasakan napas lega untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hidup dalam ketakutan. Anak-anak mulai bermain, para ibu menyalakan tungku, sementara para pria mendirikan tenda-tenda besar. Seolah-olah kehidupan sedang dimulai kembali. Namun, ketenangan itu hanyalah ilusi tipis. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah takdir yang sudah tercatat di langit. Wabah yang mereka takuti tidak terlihat, tetapi ketetapan Allah tidak pernah melemah hanya karena manusia berusaha lari. Pada hari-hari pertama, sebagian dari mereka mulai bertanya, apakah kita benar-benar telah selamat? Yang lain menjawab, selama kita jauh dari kota, kita aman. Tapi tidak lama kemudian, bayangan gelap yang mereka kira sudah hilang itu kembali menyergap. Tanpa tanda apapun, satu persatu tubuh mulai melemah. Demam tinggi menyerang, nafas tercekat. Mereka yang sebelumnya tersenyum kembali dicekam ketakutan. Dalam waktu singkat, seruan minta tolong terdengar dari semua arah lembah. Kematian yang mereka jauhi kini turun lebih cepat, lebih sunyi, dan lebih pasti. Lembah itu berubah menjadi tempat di mana ribuan manusia rubuh hampir bersamaan. Tidak ada yang bisa menguburkan, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang mampu bertahan. Hingga akhirnya, seluruh lembah dipenuhi tubuh-tubuh yang terbaring tanpa nyawa. Sunyi, menggantung. Hanya angin yang lewat membawa suara kesedihan yang tidak pernah terucap. Lembah yang awalnya memberi harapan, kini menjadi hamparan kematian. Namun inilah awal dari kejadian luar biasa yang akan mengguncang sejarah. Di saat semua ruh telah meninggalkan tubuh, seseorang akan datang melewati lembah itu, sosok yang kelak menjadi penyebab ribuan manusia hidup kembali. Hari-hari berlalu setelah kematian massal itu, dan lembah tersebut berubah menjadi pemandangan paling sunyi yang pernah disaksikan dunia. Ribuan tubuh membujur kaku di antara pasir, bebatuan, dan tenda-tenda yang kini roboh ditiup angin. Burung-burung pemangsa sesekali melintas, memecah kesunyian dengan suara kepakan sayap. Tidak ada kehidupan, tidak ada tawa, tidak ada suara manusia, hanya tumpukan tulang belulang yang mulai tercerai-berai. Pada salah satu pagi yang tenang, debu lembah bergerak pelan oleh langkah seorang hamba Allah yang saleh. Dialah Nabi Hazgil alaihissalam, seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Dalam perjalanannya, beliau tidak pernah membayangkan akan menemukan tempat yang begitu mengerikan. Ketika beliau berdiri di tepi lembah itu, matanya tertegun melihat pemandangan yang tak tertandingi.
Ribuan manusia mati dalam keadaan mengenaskan. Nabi Haskil mendekat perlahan, mencoba memahami bencana apa yang telah menimpa mereka. Beliau melihat tulang-tulang yang tercerabut dari tempatnya, tubuh yang rusak dimakan waktu, dan kulit yang mengering. Hatinya bergetar, bukan hanya karena sedih, tetapi juga karena rasa takjub akan kehendak Allah yang begitu mutlak dan misterius. Beliau kemudian berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau membangkitkan mereka. Tunjukkanlah kekuasaan-Mu atas kehidupan dan kematian." Doa itu menggema di antara lembah yang sunyi. Tidak ada jawaban selain desir angin. Namun Nabi Haskil tahu bahwa Allah mendengar setiap bisikan hambanya. Apa yang beliau tidak ketahui adalah bahwa doa itu akan menjadi awal dari mukjizat besar, mukjizat yang bukan hanya menghidupkan satu orang, tetapi ribuan sekaligus. Lembah itu kini sepenuhnya dikuasai keheningan. Tidak ada satupun tanda kehidupan. Seolah waktu berhenti di tempat itu. Ribuan tubuh yang telah membusuk meninggalkan aroma kematian yang menusuk, bercampur dengan debu yang ditiup angin. Burung-burung pemangsa sesekali hinggap, mengais sisa daging yang tertinggal di antara tulang belulang. Hewan-hewan liar melintas, tetapi tidak ada yang berani menetap. Bahkan, meklik-meklik itu pun seakan merasakan bahwa lembah ini bukan tempat yang seharusnya didiami. Nabi Haskil berdiri di tengah pemandangan itu, napasnya berat, dadanya berguncang oleh rasa iba dan kekaguman. Beliau melihat tengkorak-tengkorak yang berserakan, beberapa terpisah jauh dari tubuhnya. Ada juga bagian tubuh yang tercerai karena dimakan burung pemangsa. Semua itu menunjukkan bahwa kematian mereka terjadi begitu cepat, tanpa kesempatan untuk berpesan atau berperpisahan. Beginilah manusia ketika berusaha lari dari takdir, gumam Nabi Haskil dalam hati. Takdir Allah tidak bisa dihindari, bahkan oleh ribuan manusia sekaligus. Kesadaran itu membuat beliau semakin tunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Namun di balik kesunyian dan kehancuran itu, Nabi Haskil merasakan sebuah dorongan spiritual yang begitu kuat, seperti ada panggilan ilahi yang menggerakkan hatinya untuk berdoa. Beliau pun angkat tangan seraya berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan kembali orang-orang ini." Doa itu terbang ke langit seperti cahaya yang menembus kesunyian. Sejenak angin berhenti. Lembah terasa lebih tenang dari sebelumnya, seolah menunggu sesuatu. Nabi Haskil tidak tahu bahwa doa ini akan menjadi titik awal dari sebuah perubahan besar, perubahan yang akan menghidupkan kembali apa yang kini tampak mustahil. Ketika doa Nabi Haskil meluncur ke langit, turunlah firman Allah yang menggetarkan jiwa. "Wahai Haskil, apakah engkau ingin aku menunjukkan bagaimana aku menghidupkan mereka kembali?" Mendengar suara itu, tubuh Nabi Haskil bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena haru dan pengagungan kepada Tuhan yang maha menguasai hidup dan mati. Dengan penuh ketundukan, beliau menjawab, "Iya, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku kekuasaan-Mu." Firman itu kembali terdengar, lebih lembut namun lebih kuat dari apapun di dunia. "Bangkitlah dan serulah tulang-tulang itu." Perintah itu membuat Nabi Haskil menatap lembah yang penuh tulang berserakan. Beliau menarik napas panjang, bersiap menjadi saksi sekaligus perantara mukjizat yang tidak pernah dilihat manusia sebelumnya. Nabi Haskil melangkah ke tengah lembah, hingga angin membawa jubahnya menari pelan. Beliau mengangkat suara dan menyeru, "Wahai tulang belulang dari masing-masing tubuh, Allah memerintahkan kalian untuk kembali menyatu." Suara itu menggema di antara tebing-tebing, lalu keheningan kembali menguasai lembah. Tapi, hanya beberapa detik. Setelah itu, tanah bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bangkit dari tidur panjang. Tulang-tulang yang sebelumnya tercerai-berai bergerak perlahan, seolah mencari pasangannya. Ada suara gemeretak halus ketika tulang-tulang itu mulai bersatu, membentuk kembali kerangka manusia satu persatu. Nabi Haskil tertegun. Beliau menyaksikan ratusan, lalu ribuan kerangka berdiri kembali sebagai struktur kosong tanpa daging. Namun, ini baru awal. Mukjizat ini belum selesai. Allah belum menurunkan perintah selanjutnya. Nabi Haskil menanti firman berikutnya. Firman yang akan memerintah daging untuk tumbuh dan ruh untuk kembali. Setelah menyaksikan tulang-tulang itu kembali berkumpul membentuk rengka-rengka manusia, Nabi Haskil merasa hatinya diliputi rasa takjub yang sulit diungkapkan. Tidak ada yang dapat menandingi keagungan Allah ketika Dia berkehendak. Meski demikian, beliau tahu
bahwa mukjizat ini belum selesai. Kerangka-kerangka itu masih berdiri kosong tanpa daging, tanpa kulit, dan tanpa ruh. Mereka seperti patung-patung sunyi yang menunggu detik selanjutnya dari kekuasaan Tuhan. Nabi Haskil kembali merendahkan diri. Di tengah lembah yang penuh kerangka itu, beliau mengangkat tangan untuk kedua kalinya. "Ya Allah," ucapnya dengan suara bergetar, "Engkau yang membentuk manusia dari tanah, Engkau yang menumbuhkan daging dari ketiadaan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menyempurnakan penciptaan ini." Doa itu naik ke langit, dan suasana lembah berubah. Angin tiba-tiba berhenti bertiup. Burung pemangsa yang sedari tadi mengamati dari kejauhan terbang menjauh, seperti takut akan sesuatu yang besar. Di antara keheningan itu, turunlah Vermonea yang mulia, wahai Haskil. Serulah mereka sekali lagi. Nabi Haskil menatap ribuan rangka yang berdiri tegak seperti menunggu perintah. Beliau melangkah maju, mengumpulkan seluruh kekuatan dalam suaranya, lalu menyeru, "Wahai tulang belulang, Allah memerintahkan kalian untuk dibalut dengan daging." Sekejap setelah kalimat itu bergema, tanda-tanda mukjizat mulai terlihat. Tulang-tulang itu bergetar, diikuti munculnya garis-garis lembut pada permukaannya. Urat-urat halus merambat seperti akar tumbuhan, mengikat setiap bagian. Daging tumbuh perlahan, menutupi kerangka layaknya tanah yang ditumbuhi rumput. Nabi Haskil menyaksikan semuanya dengan mata yang berkaca-kaca. Ribuan tubuh mulai terbentuk, namun mereka masih tanpa nyawa. Mukjizat belum mencapai puncaknya. Setelah daging menutupi setiap rangka, lembah itu berubah total. Dari hamparan tulang belulang, kini berdiri ribuan tubuh manusia yang lengkap. Berdiri tegak, namun tanpa kehidupan. Kulit tampak baru, urat-urat masih lembut, dan wajah mereka tampak seperti orang-orang yang sedang tertidur sambil berdiri. Sunyi begitu pekat, seakan seluruh lembah menahan napas, menunggu perintah berikutnya. Pada saat itulah firman Allah kembali turun, menggetarkan langit dan bumi. "Wahai Haskil, serulah ruh-ruh itu sebagaimana engkau telah menyeru tulang belulang." Perintah itu membuat Nabi Haskil terdiam beberapa saat. Beliau sadar, inilah tahap terbesar dari kebangkitan yang Allah janjikan. Bukan hanya pembentukan tubuh, tetapi mengembalikan ruh ke raga sebuah kekuasaan yang tidak mungkin terjadi kecuali oleh izin Allah semata. Nabi Haskil berdiri di tengah lembah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu berseru dengan suara yang memenuhi seluruh penjuru, "Wahai ruh-ruh, Allah memerintahkan kalian untuk kembali ke tubuh-tubuh kalian." Sekejap setelah suara itu menggelegar, lembah kembali bergetar. Bukan getaran yang menakutkan, tetapi getaran yang membawa kehidupan. Dari arah angin, tampak seperti gelombang cahaya halus yang merayap ruh-ruh yang kembali mencari jasadnya. Dalam hitungan detik, ribuan tubuh itu menghembuskan napas pertama mereka setelah kematian. Dada mereka naik turun, mata mereka terbuka sempurna, dan mereka berdiri hidup sebagaimana manusia lainnya. Tidak ada satupun yang tersisa sebagai mayat. Lembah yang tadinya sunyi, kini dipenuhi ribuan manusia yang terbangun dari kematian. Nabi Haskil tertegun, menyaksikan mukjizat paling besar sepanjang hidupnya. Namun mukjizat ini bukan hanya untuk mereka, melainkan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Dari tengah lembah yang sepi, suara Nabi Haskil kembali bergema, membawa perintah Allah ketika beliau menyeru agar tulang-tulang itu dibalut daging. Perubahan yang terjadi begitu menakjubkan, hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada mulanya hanya terdengar dengungan halus. Lalu tulang-tulang itu mulai bergetar, seperti benda yang terbangun dari tidur panjang. Garis-garis urat tumbuh merambat, mengikat rangka seperti sulur yang memeluk batang pohon. Daging pun mulai muncul tipis, rapuh, kemudian menguat perlahan menjadi otot-otot yang lengkap. Kulit tumbuh menutupinya, halus seperti kulit bayi yang baru lahir. Bentuk wajah-wajah mereka terlihat jelas, seolah Allah mengukirnya kembali satu demi satu. Lembah yang tadinya dikuasai bau kematian, kini dipenuhi aroma tanah basah yang baru menerima kehidupan. Dalam keheningan itu, Nabi Haskil menyaksikan proses penciptaan yang biasanya tersembunyi dari mata manusia. Beliau melihat bagaimana manusia kembali terbentuk seperti penciptaan pertama. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang hancur dapat dipulihkan, dan apa yang hilang dapat dikembalikan. Namun, meski ribuan tubuh telah sempurna, semuanya berdiri tanpa nyawa. Mereka tidak bergerak, tidak berkedip, tidak bernapas. Mereka seperti patang-patang yang menunggu perintah baru dari langit. Dan Nabi Haskil tahu,
Tahap terpenting belum terjadi, kembalinya ruh ke dalam raga. Beliau kembali menunduk, merasakan getaran spiritual yang sangat kuat. Lembah ini tidak akan lagi menjadi tempat kematian. Lembah ini akan menjadi saksi hidup bagi kebangkitan yang tiada tandingannya. Setelah tubuh-tubuh itu terbentuk sempurna, langit mendadak diliputi suasana yang tidak biasa. Tidak ada angin yang bergerak, tidak ada suara burung, bahkan napas Nabi Haskil pun terasa tertahan. Seolah alam semesta menunggu saat terpenting mukjizat ini dimulai. Firman Allah pun turun, menggema dengan keagungan yang membuat lembah bergetar halus. Wahai Haskil, serulah ruh-ruh itu agar kembali ke tubuh mereka. Nabi Haskil menatap ribuan tubuh yang berdiri tegak. Beliau mengangkat tangannya, mengumpulkan seluruh keyakinan dan ketaatan dalam satu kalimat yang mengguncang bumi. Wahai ruh-ruh, Allah memerintahkan kalian untuk kembali ke tubuh kalian. Sejurus kemudian, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh manusia terjadi. Dari arah langit dan dari segala penjuru lembah, cahaya-cahaya halus melayang seperti kabut bercahaya. Cahaya itu bergerak cepat, namun sekaligus anggun, menyusup masuk ke dada tiap tubuh yang telah siap menerimanya. Satu persatu tubuh itu mengerjap, kelopak mata mereka bergetar, lalu terbuka. Dada mereka naik turun memulai napas pertamanya setelah kematian. Suara hirupan napas memenuhi lembah, disusul suara takjub dan kebingungan. Ribuan orang yang pernah mati kini berdiri hidup kembali, lengkap dengan kesadaran mereka. Beberapa dari mereka saling memandang dalam kebingungan. Sebagian menggenggam dadanya, merasakan kembali detak jantung yang pernah terhenti. Ada yang menatap tangan mereka, tak percaya bahwa mereka telah benar-benar kembali dari kematian. Nabi Haskil menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Inilah puncak mukjizat yang Allah janjikan. Namun, kebangkitan itu belum berakhir. Ada kalimat yang akan terucap dari ribuan jiwa yang kembali hidup, kalimat pujian yang akan memenuhi langit dan bumi. Lembah yang sebelumnya sunyi, kini dipenuhi kehidupan. Ribuan manusia yang baru saja dihidupkan kembali merasakan detak jantung mereka berdentum seperti genderang kemenangan. Nafas yang kembali mengalir di paru-paru mereka adalah anugerah yang tidak akan mereka lupakan. Sejenak, mereka hanya saling menatap, seolah tidak percaya bahwa mereka benar-benar kembali dari kematian. Namun perlahan, ingatan mereka kembali. Mereka teringat saat terakhir ketika wabah menjemput mereka. Rasa takut yang mencekik, dan akhirnya gelap yang menelan seluruh kesadaran. Kini mereka berdiri, hidup, utuh, dan sadar. Dan ketika mereka melihat Nabi Haskil berdiri di tengah lembah, mata mereka berkaca-kaca. Mereka tahu bahwa Allah telah menghidupkan mereka kembali melalui perantara doa nabinya. Tidak ada kata lain yang mampu keluar dari mulut mereka kecuali ucapan yang memenuhi seluruh langit. Maha suci Engkau ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Teriakan itu menggema dari satu tebing ke tebing lainnya, membanjiri lembah dengan suara pujian yang membebaskan. Anak-anak menangis bahagia, orang tua sujud syukur, dan para pemuda menengadahkan tangan mereka ke langit. Tidak ada satupun yang berdiam diri. Seluruh jiwa yang telah mati kini bangkit untuk memuji Tuhan yang telah mengembalikan kehidupan mereka. Pujian itu berlangsung lama, seakan tidak ingin berhenti. Suara itu tidak hanya memenuhi bumi, seakan merambat ke langit, menggetarkan para malaikat yang menyaksikan dari atas. Nabi Haskil menatap mereka dengan mata penuh haru. Beliau sadar bahwa mukjizat ini bukan hanya kebangkitan fisik, tetapi kebangkitan iman yang pernah padam dalam hati. Namun, mukjizat ini membawa satu pesan yang jauh lebih besar. Pesan tentang takdir yang tidak bisa dihindari. Setelah mereda tangis dan pujian, ribuan manusia itu mulai merenungi apa yang baru saja terjadi pada diri mereka. Mereka teringat alasan mereka meninggalkan kampung halaman, ketakutan terhadap kematian. Mereka berlari sejauh mungkin, berharap takdir tidak bisa menyentuh mereka. Namun kini, setelah dihidupkan kembali, mereka memahami kebenaran yang sangat besar dan sangat dalam. Tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari ketetapan Allah. Nabi Haskil berdiri di tengah kerumunan mereka, memberikan nasihat dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Wahai kaumku, katanya, kalian telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang kalian takuti justru mendatangi kalian saat kalian berusaha lari darinya. Ketahuilah, sesungguhnya kematian bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, karena ia berjalan bersama takdir yang Allah tetapkan. Wajah-wajah yang mendengarkan mulai berubah. Ada yang menunduk malu,
Ada yang menangis, dan ada pula yang menggenggam tangan mereka, seolah baru menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan Kada dan Kadar. Namun, lanjut Nabi Haskil, ketahuilah bahwa Allah tidak hanya menetapkan kematian, Dia juga menetapkan kehidupan. Dia mematikan, dan Dia pula yang menghidupkan kembali. Kalian telah menjadi saksi bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kata-kata itu meresap ke dalam hati mereka, seperti cahaya yang membersihkan kegelapan. Mereka tidak lagi melihat kematian sebagai momok, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang Allah tetapkan. Dan kehidupan kedua yang mereka terima adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan meneguhkan iman yang pernah rapuh. Pelajaran yang mereka dapatkan bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi bagi seluruh manusia di zaman apapun. Kisah kebangkitan ribuan manusia melalui tangan Nabi Haskil bukanlah dongeng, bukan legenda, dan bukan pula cerita kosong. Ia adalah tanda kebesaran Allah yang tercatat dalam wahyu, ditulis dalam tafsir para ulama, dan diwariskan sebagai pelajaran bagi setiap generasi yang datang setelahnya. Di masa kita hidup sekarang, mungkin kita tidak berjalan di lembah yang dipenuhi tulang belulang. Namun kita sering berjalan di lembah spiritual. Lembah tempat harapan kita mati, iman kita melemah, atau semangat kita terkubur oleh kesibukan dunia. Kita merasa jauh dari Allah, dan terkadang kita merasa tidak mampu bangkit kembali. Namun, kisah Nabi Haskil mengajarkan sebuah kebenaran besar. Apapun yang telah mati, Allah dapat hidupkan kembali. Hati yang keras, iman yang pudar, semangat yang patah, semuanya dapat kembali bernyala dengan satu doa tulus dan satu langkah kembali kepadanya. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa manusia sering berusaha lari dari masalah, dari ketakutan, atau dari takdir. Tetapi semakin jauh kita melarikan diri, semakin cepat takdir itu menyusul kita. Maka yang seharusnya dilakukan bukanlah berlari, melainkan berserah, berdoa, dan kembali kepada Allah. Nabi Haskil menjadi bukti bahwa Allah tidak meninggalkan hamba yang percaya kepadanya. Dengan satu doa tulus, lembah kematian berubah menjadi lembah kehidupan. Tempat yang hancur berubah menjadi saksi mukjizat. Dan hari ini, kisah itu berbisik kepada kita. Bangkitlah, apapun yang kau kira telah hilang, Allah mampu mengembalikannya dengan begitu. Berakhirlah kisah Nabi Haskil, kisah yang tidak hanya menceritakan mukjizat besar, tetapi juga menghidupkan kembali harapan dalam hati siapapun yang mendengarnya.